Misalkan di sini saya sudah memiliki aktivitas berupa UAS dan kita ingin melakukan penambahan soal atau membuat soal. Caranya adalah dengan mengklik aktivitas ini, lalu kita pilih edit quiz. Pertama, kita masuk ke dalam menu navigasi di sini. Lalu kita lihat pada administration, kita masuk ke bagian question bank di bawah. Lalu kita buat dulu kategorinya. Secara default atau secara otomatis, apabila kita membuat suatu quiz, maka akan muncul kategori seperti ini. Question category for quiz UAS. Dan kita lihat dia belum ada soalnya, artinya di sini masih 0. Untuk lebih baik, kita membuat kategori itu masuk ke dalam course. Jadi bukan ke dalam aktivitas. Jadi kita buat kategori di dalam panduan e-learning. Artinya, apabila kita membuat aktivitas lain berupa kuis, kita dapat menggunakan kembali soal yang sudah kita buat. Sedangkan, jika kita masukkan kategori ke dalam kategori evaluasi dan coba, di mana nanti di Bapak Ibu mungkin ini menjadi program studi atau jurusan, ini artinya kuis yang Bapak buat nanti atau soal yang Bapak buat bisa digunakan oleh dosen yang lain. Contohnya saya akan membuat ke dalam panduan e-learning atau ke dalam mata kuliah ini. Jadi kita scroll down ke bawah. Di sini ingat ada parent kategori. Parent kategorinya kita pilih adalah ini, top for panduan e-learning. Lalu kita buat kategorinya adalah UAS. Lalu kita add kategori. Artinya di sini kita berhasil membuat kategori untuk UAS. Misalkan di sini kita ingin membuat soal random. Soal random untuk soal nomor 1. Maka kita perlu membuat kategori baru di sini. Misalnya ini adalah kategorinya adalah UAS soal nomor 1. Lalu parent kategorinya adalah kita masukkan ke dalam UAS. Lalu kita add kategori. Kalau kita lihat di sini, UAS soal nomor 1 ini berada di dalam kategori UAS. Lalu di sini kita bisa lakukan edit question dengan cara mengklik soal UAS soal nomor 1 ini. Maka kita dapat membuat create new question. Di sini saya akan membuat. Untuk kemudahnya, misalnya saya akan membuat soal multiple choice. Ingat ya, di sini ada kategorinya adalah UAS soal nomor 1. Lalu ini adalah question name-nya. Misalnya ini adalah 1A. Di sini saya akan memberikan pertanyaan yang mudah, misalnya berupa penjumlahan. Misalnya adalah 2 ditambah 2 sama dengan. Di sini kita perlu membuat pilihannya hanya satu jawaban yang benar, atau kita bisa memilih beberapa jawaban yang benar. Misalnya saya ingin membuat satu jawaban yang benar. Lalu shuffle artinya jawaban ini akan diacak secara oleh sistem. Jadi antara A, B, C, D, E untuk mahasiswa 1 dan 2 itu akan berbeda. Baiknya kita pilih shuffle untuk menyulitkan mahasiswa mencontek. Lalu number of choice kita bisa pilih ABC kecil, ABC besar, atau seterusnya. Saran saya bisa menggunakan ABC kecil. Kemudian jawabannya, tadi pertanyaannya adalah 2 tambah 2. Misalnya kita bikin jawabannya yang benar adalah 4. Maka grade-nya di sini harus 100%. Artinya dia jawaban yang benar. Lalu yang pilihan kedua misalnya adalah 3. Pilihan yang ketiga adalah 5. Pilihan yang keempat adalah 6. Dan pilihan yang kelima adalah 7. Lalu kita save. Karena di sini kita akan membuat
soal acak atau random question, maka kita harus membuat untuk kategori soal nomor 1, misalnya kita acak dengan 5 buah pilihan soal, maka kita dapat melakukan duplicate seperti ini. Kemudian kita ganti di sini question name-nya menjadi 1B. Kemudian kita ganti ini menjadi 2 tambah 3 misalnya. Lalu kita ganti grade yang ini menjadi none. Lalu grade yang nilainya 5, nah sini, ini menjadi 100%. Lalu save. Kita lakukan hal yang sama. Kita lakukan duplicate lagi. Ini menjadi soal 1C. Misalnya adalah kita ganti pertanyaan 1 ditambah 2. Karena kita di sini punya jawaban 3, artinya ini jadi 100%. Lalu yang ini kita edit menjadi none. Lalu kita save. Kita duplikat lagi. Ini kita ganti menjadi 1D. Lalu pertanyaan kita ubah menjadi 3 ditambah 3. Yang jawaban 3 ini kita buat none, lalu yang jawaban 6 kita buat 100%. Lalu kita save kembali. Dan yang terakhir kita duplicate kembali. Ini kita ganti pertanyaannya menjadi 2 ditambah 5. Dan ini jangan lupa kita ganti jadi 1E. Ini kita kembalikan jadi none. Dan yang pilihan kelima, itu jawabannya 7, kita buat menjadi 100%. Lalu kita save. Nah, ini tujuannya apa? Artinya, jika mahasiswa memang niat mencontek, lalu memberikan jawaban, artinya semua jawaban bisa saja benar. Tergantung dengan soal yang mereka dapatkan. Oke, ini adalah contohnya. Kita sudah berhasil membuat nomor 1 menjadi 5 buah soal. Lalu kita balik lagi ke UAS. Caranya adalah dengan klik di atas. Di sini ada UAS. Lalu kita edit quiz kembali. Lalu di sini kita add, kita pilih random question. Lalu kita pilih di sini adalah kategorinya adalah UAS soal nomor 1. Nah, di sini kita bisa pilih berapa jumlah soal yang akan muncul. Misalnya hanya 1 ya. Artinya kita hanya pilih 1 dengan kemungkinan 5 soal random. Dan kita pilih add random question. Di sini kita bisa lakukan pembobotan. Misalnya maksimum grade-nya adalah 100. Maka kita bisa kasih nilai pembobotannya dengan cara klik gambar berbentuk pensil ini. Lalu kita kasih bobot, misalnya ini adalah 50. Lalu kita enter. Artinya, jika jawabannya benar, dia dapat nilai 50. Selanjutnya kita akan membuat kategori yang berikutnya. Kita masuk lagi ke question bank. Lalu kita pilih di sini ada kategori. Nah, misalnya kita akan membuat soal nomor 2 dan 3 itu di random dari misalnya 5 pilihan soal. Maka kita buat lagi kategori baru adalah misalnya ini random soal 2 dan 3. Lalu parent kategorinya kita pilih adalah UAS. Lalu kita add kategori. Setelah itu sama, kita klik di sini. Lalu kita create new question. Nah, kali ini saya akan membuat soal randomnya itu berupa jawaban pendek atau short answer. Nah, misalnya question name-nya adalah
ran 1. Lalu pertanyaannya, ini kita buat pertanyaan sederhana, misalnya adalah 1 ditambah 3 sama dengan, nah ini karena jawabannya 1, hanya satu buah kemungkinan, kita bisa pilih jawaban yang benar adalah 4. Lalu kita kasih grade-nya adalah 100%. Yang lainnya bisa kita kosongkan, lalu kita save change. Sini kita lakukan add duplicate lagi. Misalnya ini adalah random yang kedua, misalnya. Ini kita ganti menjadi 4 tambah 3. Lalu save kembali. Kemudian kita buat duplicate lagi. Ini adalah random yang ketiga. Lalu kita save. Dan kita buat random yang keempat. Dan terakhir kita buat random yang kelima. Lalu kita save kembali. Setelah itu kita masuk ke menu UAS di sini. Nah, di sini karena kita sudah memasukkan soal, kita tidak dapat edit quiz, maka kita harus masuk ke menu di sebelah kanan. Kita lihat di administration, kita masuk ke menu edit quiz. Lalu kita masukkan soal berikutnya. Kali ini saya akan masukkan dari random question. Lalu saya akan buat ini untuk 2 buah soal. Lalu kategorinya adalah random soal 2 dan 3. Lalu saya add random question. Nah, di sini saya akan sudah punya 3 buah soal. Lalu kita ganti misalnya bobotnya. Yang ini adalah 20. Yang ini adalah 20. Kemudian di sini kalau kita lihat, kalau ada tanda seperti ini, artinya soal ini akan dibuat satu soal satu halaman. Untuk membuat satu soal dan banyak soal dalam satu halaman, maka kita bisa klik bagian sini, remove page break. Atau kalau kita ingin membuat satu soal dalam satu halaman, kita bisa buat seperti ini. Kita tambahkan saja add page break seperti ini. Lalu kita bisa pilih shuffle di sini. Artinya soalnya juga akan ikut diacak. Jadi urutan soalnya akan diacak dan juga soalnya akan diacak. Ini akan semakin menyulitkan mahasiswa untuk mencontek. Lalu ini kita lihat jumlah marknya masih totalnya 90. Artinya di sini kita edit saja. Misalnya 3 soal menjadi 25 ya. 25 dan 25. Lalu kita save. Ini adalah cara pertama untuk membuat soal apabila kita melakukan random. Cara yang kedua, misalnya kita sudah melakukan grouping, maka kita juga dapat melakukannya dengan membuat tipe soal A dan tipe soal B. Untuk membuat soal tipe A dan soal tipe B, saya akan memberikan contoh langsung pada mata kuliah yang sudah ada mahasiswanya. Untuk kita cek apakah bekerja atau tidak. Contohnya pada mata kuliah fisika terapan ini. Di sini saya akan membuat minggu baru. Saya tambah add week. Baik, kemudian di sini saya edit minggunya. Misalnya ini adalah tes ujian. Lalu saya akan membuat aktivitas atau research baru. Di sini bisa saja saya duplicate
dari yang sudah ada. Misalnya saya sudah punya ujian perbaikan di sini, maka saya dapat melakukan duplicate di sini. Saya klik duplicate. Lalu saya drag ke bawah, masuk ke dalam tes ujian. Lalu saya buat di sini adalah UAS atau ujian ya. Di sini adalah ujian soal A. Lalu saya lakukan edit setting. Nah, pada edit settings yang akan saya edit adalah pada bagian common module setting. Di sini dapat kita lihat ada group mode. Di sini kita bisa pilih menjadi separate group. Lalu kita pilih grupnya menjadi soal A. Artinya hanya dapat diakses untuk mahasiswa yang grupnya adalah soal A. Lalu kita klik di sini add group grouping access restriction. Artinya mahasiswa dengan grup soal B tidak dapat mengakses. Lalu kita save and return to course. Di sini akan muncul restricted, yaitu ini adalah soal A. Kemudian untuk yang berikutnya, misalnya saya duplicate lagi yang ini. Ini menjadi soal B. Maka di sini saya akan lakukan edit setting. Lalu saya masuk ke bagian common module setting. Lalu saya ganti groupingnya menjadi soal B. Lalu add group grouping access restriction. Atau kita dapat cek di sini. Ini harus menjadi soal B. Add restriction-nya. Ya, jadi jangan sampai ini soal A, yang ini soal B. Kita harus pastikan bahwa ini soal B dan ini yang bagian bawahnya restrict access-nya adalah soal B. Lalu kita save and return to course. Nah, maka di sini akan ada dua tipe soal. Tetapi kelemahannya metode ini, mahasiswa dengan tipe soal A tetap dapat melihat mahasiswa dengan tipe soal B. Contohnya seperti ini. Jadi saya akan coba login menjadi salah satu mahasiswa. Untuk melakukan pengecekan, saya masuk ke kelas saya berikutnya, yaitu Fisika Terapan kelas 2P. Entah mengapa saya bisa login sebagai mahasiswa. Di sini saya sudah membuat juga dua tipe soal, yaitu ujian tes soal A dan soal B. Ini saya atur settingnya, saya show dulu, sehingga mahasiswa dapat melihat. Yang ini juga saya show. Nah, kemudian saya klik pada bagian users. Lalu pada bagian user ini saya lihat di enroll user. Nah, di sini saya sudah buat juga groupingnya. Misalnya saya akan login sebagai si Yudia HK. Saya klik orangnya. Nah, kebetulan saya bisa masuk ya, login as. Nah, di sini saya masuk sebagai mahasiswa tersebut dan ini saya melihat sebagai mahasiswa. Jadi mahasiswa akan melihat di sini ketika ujian perbaikan. Nah, dia akan melihat hanya soal ujian tes di sini ya. Karena dia melihat dua-duanya, tetapi di sini dia tidak dapat mengakses yang soal yang A ya. Karena si Yudia ini dia berada pada soal B, tapi dia dapat melihat keterangannya. Jadi dia harus mengerjakan pada ujian tes yang di soal B.